Kalau yang kelihatan muka seperti Ibu Dewi Bulan dan Pak Pendeta Saiful Ibrahim itu harus tinggal di luar negeri, Bapak Ibu. Tidak bisa tinggal di sini. Kalau tinggal di sini sudah ditangkoi, saudaraku. Ya, kalau azab Tuhan itu tidak akan bisa kena. Kalau ditangkoi bisa saja. Karena sudah banyak sekali korban-korban, Bapak Ibu ya. Sudah banyak sekali korban. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih lagi saudara yang mensupport pelayanan kita di daerah pedalaman. Terus bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang tercerahkan dan banyak orang menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan kebenaran. Saudaraku, ada seorang ustadz muda yang lagi stres karena Ibu Dewi Bulan dan Bapak Pendeta Saiful Ibrahim sampai hari ini masih sehat, masih segar bugar, masih semangat dalam pelayanan. Sampai hari ini Bapak Pendeta Saiful Ibrahim dan Ibu Bulan belum kena azab. Padahal sehari semalam mereka ustadz muda ini berdoa untuk Pak Pendeta Saiful Ibrahim bukan sehari semalam 5 kali. Mungkin sehari semalam 10 kali dia berdoa untuk Pendeta Saiful Ibrahim supaya kena azab. Tetapi Pak Pendeta Saiful Ibrahim tidak kena azab. Sampai hari ini masih semangat di dalam memberitakan Injil. Sampai hari ini masih semangat dalam pelayanan. Bahkan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada orang tertentu ketika mencari kebenaran, dia melihat apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saiful Ibrahim dan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Bulan, orang tersebut tercerahkan, lalu orang itu melihat data yang ada, lalu orang tersebut Bapak Ibu percaya kepada Yesus. Nah, maka kuasa itu tidak bisa diremehkan. Ya, maka Alkitab mengatakan apa yang keluar dari mulut bibir lidah kita itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Injil yang kita sampaikan, firman yang kita taburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia terus akan mencari dan mencari orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lambat laun pasti firman itu akan menemukan orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Begitu firman temukan, maka firman itu akan berkuasa, akan masuk dalam hati dan pikiran orang tersebut, dan orang itu langsung dapat penyingkapan. Yang selama ini tidak tersingkap, langsung Tuhan singkapkan. Yang selama ini hatinya terselubung, pikirannya terselubung, ketika firman itu masuk, langsung disingkapkan semuanya. Makanya di dalam kitab saya yang dulu dikatakan bahwa di dalam Injil itu ada nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Cahaya itulah yang menerangi hati manusia, yang menerangi pikiran manusia, yang membuka apa yang terselubung selama ini, yang menyingkap apa yang terselubung selama ini ketika Injil itu masuk. Karena Injil itulah cahaya bagi manusia. Cahaya ini sangat kita perlukan. Maka Alkitab mengatakan kita tidak bisa berjalan di luar Yesus. Kita tidak bisa melakukan apapun di luar Dia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia adalah cahaya, Dia adalah nur. Dan Dia berkata sendiri Bapak Ibu kepada kita, kepada para murid dan kepada kita di tahun 2023 ini, aku adalah terang dunia. Ini kata firman sendiri, kata Yesus sendiri kepada kita semua Bapak Ibu. Maka kita jangan berjalan menurut kemauan kita, menurut keinginan dan kedagingan kita, tetapi kita harus berjalan sesuai dan menurut apa kata firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, yang kedua, di dalam Injil itu ada petunjuk bagi manusia. Huda linnas, ada petunjuk bagi manusia. Petunjuk dan cahaya ini merujuk kepada pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Maka Dia berkata, akulah jalan. Kalau kita berjalan di jalan yang sudah ditunjuki oleh Yesus, maka kita tidak akan tersesat. Yang ketiga, di dalam Alkitab yang kita imani, ada pengajaran bagi kita manusia. Firman itu adalah pengajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Dia mendidik kita, Dia menegur kita Bapak Ibu. Dia sampai menunjukkan jalan kepada kita. Nah, maka dari itu jangan sampai kita keluar daripada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka ketika seseorang percaya kepada Injil, menerima Injil, maka cahaya Injil itu menerangi hati dan pikiran orang tersebut, sehingga orang itu bisa berkata, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
Orang tidak akan bisa mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau tidak ada Roh Kudus. Orang tidak akan bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena Ruach HaKodes, kalau bukan karena Roh Kudus. Nah, jadi kembali lagi kepada apa yang kita sampaikan. Semakin mereka meminta Pak Saifuddin Ibrahim kena azab, Pak Saifuddin semakin semangat di dalam membongkar setiap apa yang beliau dapatkan. Ayat demi ayat, hadis demi hadis, itu beliau bongkar semuanya. Ada nabi asli, ada sunnah nabi, ada kiamat, ada sang penggugat, ada banyak lagi channel-channel lain Bapak Ibu yang tidak kelihatan muka, yang berdomisili di Indonesia mungkin. Kalau yang kelihatan muka seperti Ibu di Bulan dan Pak Pendeta Syifri Ibrahim itu harus tinggal di luar negeri Bapak Ibu. Tidak bisa tinggal di sini. Kalau tinggal di sini sudah ditangkoi saudaraku. Ya, kalau azab Tuhan itu tidak akan bisa kena. Kalau ditangkoi bisa saja. Karena sudah banyak sekali korban-korban Bapak Ibu ya. Sudah banyak sekali korban. Jadi kepada Ustadz muda, jangan pernah Anda bermimpi bahwa kami ini akan diazab oleh Tuhan Anda. Karena semua azab itu sudah dipatahkan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Nama Yesus sangat berkuasa. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, apa juga yang kita minta di dalam nama Yeshua HaMashiach, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, dalam nama Yesus bukanlah kalimat biasa tanpa makna yang selalu atau biasa kita katakan pada saat kita mengakhiri doa-doa kita. Itu bukan kata-kata biasa, itu bukan kalimat-kalimat biasa yang kita katakan di saat kita mengakhiri doa-doa kita Bapak Ibu. Tetapi kalimat itu mengandung makna yang sangat dalam, mengandung makna yang sangat luar biasa. Seluruh perbuatan dahsyat dan karyanya yang ajaib ada di dalam nama Yesus. Bila kita berseru meminta dalam nama Yesus, bila kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Bapa dengan berlandaskan nama Yesus, Bapa di surga akan mengabulkannya. Bukan karena kita layak untuk menerima, tetapi karena Dia yang melayakkannya. Dikatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Elohim dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, apapun yang kita minta di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, maka semua itu akan tercapai. Jadi ketika ada orang yang berdoa supaya kita kena azab, kita tengking doa-doa tersebut, maka doa itu akan terpental. Sebagaimana saya katakan tadi, yang kita takutkan nantinya Bapak Ibu, doa itu akan kembali kepada yang meminta, ya, akan kembali kepada yang memohon. Kalau kembali kepada yang meminta, kepada yang memohon, apa yang terjadi Bang Effendi? Maka dia yang akan kena azab. Sudah banyak contoh orang yang menghina Yesus, orang yang menghina Alkitab, itu langsung terkapar. Sudah banyak sekali contoh-contohnya. Tidak lama, beberapa waktu yang lalu, ada seorang ustadz juga, baru 3 tahun dia ini menjadi seorang mukallaf, ya, meninggalkan kekristenan. Ketika dia menjadi mukallaf, dia benci sekali kepada kekristenan. Dia menghina Yesus sejadi-jadinya. Setelah dia menghina Yesus sejadi-jadinya, dia menentang Yesus. Setelah itu dia kentutin Alkitab. Apa yang terjadi? Hanya hitungan waktu dia jatuh di kamar mandi Bapak Ibu. Setelah jatuh di kamar mandi, tidak bisa lagi berdiri. Lalu tidak bisa lagi melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ternyata beliau kena stroke. Tidak lama kemudian, hitungan bulan Bapak Ibu, orang tersebut meninggal dunia. Sebelumnya mengalami sakit, habis biaya untuk berobat. Ya, habis biaya untuk berobat. Tubuh kurus kering, saudara. Langsung meninggal. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ustazah juga. Ya, tidak lama setelah dia masuk menjadi mukallaf, meninggalkan iman percayanya, meninggalkan Yesus. Begitu dia menganut kepercayaannya yang baru, dia menghujat kekristenan habis-habisan. Setiap saat dia diundang untuk ceramah, untuk pidato, untuk khotbah.
Di setiap ceramah khotbah pidatonya tidak pernah lupa dia menghujat Tuhan Yesus. Suatu hari selesai dia berkhotbah di suatu tempat, akan pergi untuk khotbah di tempat yang lain. Di tol, dia kecelakaan. Meninggal dunia Bapak Ibu. Ya, meninggal dunia. Begitu selesai menghujat Tuhan Yesus, dia ingin pergi ke tempat lain, mungkin untuk menghujat juga. Karena setiap pidato, dia pasti menghujat. Kalau tidak menghujat, dia tidak laku Bapak Ibu. Maka kalau saudara melihat ada mu'alaf, di mana mu'alaf itu tidak menghujat, maka mu'alaf itu tidak laku. Ya, mu'alaf itu tidak laku saudaraku. Maka mu'alaf itu supaya laku harus menghujat. Dan ini pengakuan daripada almarhum yang ketutin Alkitab beberapa waktu yang lalu yang sudah meninggal saudara. Dia berkata, kalau saya tidak menghujat, saya tidak melakukan ini, saya tidak ada dampak bagi agama yang saya anut sekarang, kata dia. Berarti supaya berdampak dia harus menghujat. Padahal di dalam kitab Al-Quran itu sudah dikatakan kalau kamu ingin berdakwah, mengajak orang lain untuk masuk Islam, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ajaklah dengan cara yang baik dan dengan cara yang sopan santun. Bukan dengan cara yang menghujat, menghina, mencemooh, mencaci maki. Bukan dengan cara itu. Ya, bukan dengan cara itu. Belum lagi kita melihat di luar negeri, Ahmad Dedet. Nah, itu 9 tahun dia menderita. Benar-benar menderita setelah dia menghina Roh Kudus. Begitu selesai dia menghina Roh Kudus, detik itu juga dia tidak bisa berbicara. Tidak ada satupun dokter yang bisa memprediksi sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Tidak lama setelah itu dia stroke 9 tahun lamanya, baru setelah itu dia meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan menghujat Bapak Ibu. Di mana tempatnya? Kalau iman percaya kita dikatakan Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi kebalikan daripada itu. Bagaimana Bang Effendi Usman bila orang tersebut mati di luar Tuhan? Bapak Ibu pasti sudah tahu jawabannya. Kemana orang tersebut bila mati di luar Tuhan? Bila mati bukan di dalam Tuhan. Karena Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali kepada pokok pembahasan. Seorang ustadz muda stres berat ketika dia melihat Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sampai hari ini masih segar bugar, masih sehat walafiat, masih semangat dalam memberitakan Injil, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Begitu juga Ibu Dewi Bulan, tambah semangat. Beliau memberitakan Injil, beliau membongkar apa yang selama ini disembunyikan. Karena Injil zaman internet dipergunakan untuk membongkar apa yang selama ini disembunyikan. Kita yang tinggal di bangsa dan negara ini Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Maka kita mesti bersaksi Bapak Ibu. Kita harus pergi memberitakan Injil. Kita pergi untuk bersaksi. Saya bersama dengan 2 orang teman Bapak Ibu, kita sudah sepakat setiap bulan, sebulan sekali, kita akan berangkat ke pedalaman Sumatera Barat untuk melakukan penginjilan dan menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman. Karena nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu, mereka sangat gencar melakukan islamisasi di kantong-kantong Kristen. Jadi kita hadir ke tengah mereka untuk menguatkan iman percaya mereka dan mengajarkan hal-hal yang baru kepada mereka sebatas pengetahuan, supaya mereka bisa bertanya jawab ketika hadir guru palsu dan nabi palsu di tengah-tengah mereka. Dan ini adalah tugas kita semuanya Bapak Ibu. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang selalu membantu pelayanan Habagen. Saudaraku, kiranya apa yang kita sampaikan kali ini, Ustadz muda yang berdoa supaya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim dan apologet-apologet yang lain kena azab, cukuplah kalian berdoa yang jahat-jahat ya. Berdoalah yang baik-baik ya. Berdoalah yang baik-baik. Karena percuma kalian berdoa, doa kalian dipatahkan dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Oke? Kiranya video sekian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki.
Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishem Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Terima kasih.